Penyakit ini biasanya ditandai dengan susahnya ayam bernapas, lendir keluar dari hidung, jengger membiru, dan penularannya itu sangat mematikan. Hanya dalam beberapa hari isi kandang bisa ludes. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung Kupkaro Farm, juga para subscriber yang selalu mendukung channel kami. Buat Anda yang baru menemukan channel kami, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi Anda yang tidak senang dengan konten kami, bisa di skip saja ya, karena saya buat konten juga hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jikalau ada dalam isi konten saya yang kurang berkenan, lebih bagus ditinggalkan ya, ambil yang positifnya saja. Dan jikalau tidak berkenan, silahkan di skip saja. Ya, pembahasan kita kali ini yaitu tentang penyakit pada ayam. Ini penyakit nomor 1 yang mematikan, yang bisa sangat-sangat merugikan bagi para peternak, terkhususnya peternak yang melakukan ternak ayam kampung secara skala menengah ke atas ya. Karena kan kalau udah populasi banyak itu kan sangat riskan terjadi berbagai macam penyakit. Dan jika penyakit ini yang akan kita bahas ini menyerang, itu bisa menyebabkan satu kandang itu ludes dari mulai usia DOC, usia pedaging, sampai dengan petelur. Jadi ini memang salah satu momok ya, salah satu yang paling ditakutin oleh para peternak, khususnya peternak ayam ya. Mau itu ayam kampung, mau itu ayam Eropa, ini bisa terjadi pada unggas. Dan ini belum ada obatnya ya. Kalau misalkan ayam kita sudah terjangkit ini, itu tidak ada obatnya. Kalaupun bisa, itu antisipasi yang bisa kita lakukan. Karena kalau sudah tempat terjadi, itu tidak bisa diobatin. Kematianlah akhirnya yang terjadi pada ternak kita. Penyakit apa sih kok kelihatannya sepertinya serem begitu ya? Memang seram. Saya sih, kalau saya pribadi selama lebih dari 6 tahun beternak itu memang belum pernah mengalami. Alhamdulillah itu belum pernah terjadi di kandang saya. Karena apa? Karena kan saya kemarin itu waktu beternak sering dengar itu dari teman-teman peternak yang mengalaminya. Jadi saya itu memang sudah mengandalkan antisipasi ya sebelumnya. Jadi yang mau kita bahas ini yaitu penyakit avian influenza atau penyakit flu burung ya. Ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk telinga peternak maupun telinga orang umum ya. Kalau penyakit flu burung ini kayaknya sudah banyak, tidak pun peternak pasti tahu ya. Ini biasa terjadi pada unggas, jenis unggas-unggasan, mau itu itik, mau itu entok, mau itu ayam, mau itu burung, itu bisa terjangkit yang namanya virus flu burung atau avian influenza. Gejala yang paling nampak biasanya muncul dengan adanya gangguan pernapasan. Itu biasanya diawali dengan gangguan pernapasan ya, seperti ayamnya ngorok, hidungnya berlendir. Tapi biasanya kalau penyakit flu burung ini itu cepat menyebar, tidak butuh waktu lama ya guys ya. Hanya di bawah 1 minggu itu udah pasti setiap hari ada aja yang mati. Saya itu ada dapat telepon dari banyak teman ya,
alhamdulillah saya memang belum pernah mengalaminya. Itu habis ya, populasi 1000, populasi 500, populasi 100, dan populasi kecil juga ya. Tapi kan kalau misalkan kita yang punya kapasitas besar ini kan ngeri ya. Bayangkan kerugiannya, apalagi itu kalau terjadi pada indukan. Anda tahu kan kalau modal indukan itu kan mahal ya. Jadi kalau ini sempat menyerang pada indukan, itu kerugiannya sangat luar biasa. Biasanya selain masalah pernapasan, hidung berair, itu jengger ayam itu juga berwarna ini ya, mulai berwarna kebiruan atau kemerahan. Kotoran ayam itu juga biasanya jadi encer seperti mencret ya, seperti kena penyakit kolera itu, kayak mencret putih gitu ayamnya. Jadi kan kalau saya itu memang antisipasi dengan menerapkan vaksin NDAI terhadap ayam-ayam saya. Biasanya itu saya vaksin pada usia 3 bulan ya. Kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus. Tapi kalau saya karena mungkin di daerah saya juga tingkat kasus flu burung itu tidak terlalu tinggi ya. Ada itu sebagian wilayah atau daerah yang memang tingkat kasus flu burungnya itu tinggi. Jadi pada usia 1 bulan itu mereka sudah mulai menerapkan vaksin NDAI atau vaksin ND avian influenza ya. Tapi kalau saya sendiri itu menerapkan pada usia 3 bulan atau 2,5 bulan ya. Itu semua sudah saya vaksin. Terkhususnya memang untuk indukan, saya memang belum pernah punya masalah dengan pedaging ya, kalau di flu burung maupun pedaging maupun indukan. Tapi itu kan karena memang efeknya itu luar biasa ya. Kalau misalkan udah terjangkit flu burung ini tidak ada obatnya ya. Yang bisa kita lakukan itu cuma antisipasi dengan melakukan vaksinasi, sanitasi, biosecurity, ya. Jadi kita membatasin orang ataupun binatang yang keluar masuk ke kandang kita. Jadi selain gejala klinis yang tampak dari luar seperti muka bengkak, susah bernapas, NDA ini juga mengalami beberapa perubahan. Perdarahan titik atau yang sering disebut istilah petechiae pada lemak jantung ini cenderung lebih tipis. Kalau misalkan bisa dibedah itu ya, bisa kelihatan dari jantung ayamnya bahwasanya ayam itu terkena virus AI. Daerah-daerah yang rawan juga ya, terkadang para peternak itu menerapkan vaksin AI ini dalam masa pemeliharaan ya. Kalau misalkan durasi pemeliharaan ayam kampung petelur itu sekitar 2,5 tahun, ada yang menerapkan 1 kali, ada 2 kali, ada 3 kali. Kalau saya di tempat saya kan kasusnya itu tidak terlalu tinggi ya di Kabupaten Karo ini. Saya biasanya insya Allah selama 6 tahun ini saya hanya menerapkan 1 kali vaksin NDAI dan insya Allah itu belum pernah terjadi terhadap farm saya. Ini juga sekaligus menjawab ada kemarin yang bertanya di kolom komentar ya, karena katanya dia sudah coba 3 kali beternak ayam kampung dan masalah ini sering terjadi di peternakan bapak tersebut dengan ciri-ciri yang saya sebutkan. Itu ayam ngorok, susah bernapas, mukanya bengkak, hidung berlendir, pial atau kakinya itu kelihatan membiru ya, dan tingkat kematiannya itu cepat, dalam 1 minggu aja, di bawah 1 minggu itu habis itu. Jadi itu saya sarankan kepada bapak tersebut supaya melakukan antisipasinya dengan cara kita memvaksinasi unggas-unggas kita dengan menggunakan vaksin NDAI atau vaksin H5N1 itu juga bisa ya. Jadi itu cara yang saya terapkan di peternakan saya supaya ayam saya itu terhindar dari kematian massal yang sering ditimbulkan oleh virus avian influenza atau virus flu burung ya.
Kalau misalkan seperti virus POK, cacar ayam, itu kematiannya kita masih bisa kita cegah ya, masih dikit lah persentasinya. Tapi kalau udah kena flu burung ini nggak ada ampun guys, habis. Seberapa banyak pun ternak Anda berbeda umur, asalkan satu wilayah peternakan itu pasti terjangkit ya. Dan kalau sudah kena ini tidak ada obatnya. Ingat, saya ingatkan berkali-kali, vaksin itu tidak sama dengan obat jamu ya. Jadi sistem bekerjanya vaksin dengan jamu itu tidak sama. Vaksin itu memberi memori terhadap bagian tubuh ayam supaya kalau penyakit itu menyerang, ayam ini mengeluarkan antibodi sesuai dengan virus yang dimasukkan. Jadi beda sekali cara kerjanya dengan jamu. Itu terpulang kepada para peternak sendiri ya, mau menerapkan atau tidak. Di sini saya hanya sharing pengalaman saya selama beternak untuk mengantisipasi wabah flu burung ya. Jadi itu berpulang kepada Anda sendiri. Anda mau percaya jamu, Anda mau percaya vaksin, itu kembali kepada Anda sendiri. Saya hanya menjabarkan SOP atau langkah-langkah yang harus dilakukan ya sebelum terjadi. Itu yang saya maksudkan. Jadi semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat buat para peternak, terkhususnya peternak ayam kampung ya. Jangan lupa terus dukung channel kami Kupkaro Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.